Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tentunya tetap rajin beribadah. Nah, pada kali ini Pak Tejo akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Jawa. Nah, materinya apa? Kalian penasaran? Oleh karena itu, sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Kemudian, ayo belajar. Baik, mari kita mulai pelajaran bahasa Jawanya. Jika tadi saya sudah memperkenalkan nama saja, di sini saya juga akan perkenalan singkat. Nama Ari Tejo Yulianto, dari SMP IT Mutiara Insan Sukoharjo, mengajar bahasa Jawa kelas 7 sampai 9. Alamat di Tawangsari, Sukoharjo. Hobi membaca. Lanjut. Nah, pada sesi kali ini Pak Tejo akan menyampaikan materi tentang unggah-ungguh bahasa Jawa untuk kelas 7. Nah, apa toh pengertian dari unggah-ungguh bahasa Jawa itu? Yaitu cara penerapan tingkat tutur atau tingkat ucapan bahasa Jawa secara benar dan tepat sesuai dengan situasi, kondisi, dan orang yang dihadapi. Jadi, secara singkat, unggah-ungguh itu praktek dari tingkat tutur atau penerapan dari tingkat tutur bahasa Jawa, tingkat ucapan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, apa toh sebabnya kok di zaman modern ini unggah-ungguh bahasa Jawa mulai luntur? Yang pertama, karena lingkungan. Di rumah sering menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai orang Jawa, sudah seyogyanya atau lebih baik juga menggunakan bahasa lokalnya, khususnya orang Jawa Tengah. Nah, apa salah menggunakan bahasa Indonesia? Tentu tidak, karena itu adalah bahasa nasional kita. Akan tetapi lebih baik lagi jika bahasa Jawa kita juga diberdayakan supaya identitas kita tidak hilang. Yang kedua, karena sosial media, pengaruh bahasa sosmed yang kurang etis. Banyak sekali bahasa-bahasa bertebaran di sosmed. Oleh karena itu harus kita filter. Yang ketiga, yang paling berat karena enggan, tidak mau melestarikan bahasa daerahnya sendiri, khususnya bahasa Jawa. Kemudian tingkat tutur bahasa Jawa atau tingkatannya, tingkat ucapan. Pertama, ngoko lugu, 2 ngoko alus, 3 kromo lugu, 4 kromo alus. Ada 4 tingkatan. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi yang umum di masyarakat disederhanakan menjadi 4. Akan tetapi di sesi kali ini Pak Tejo hanya akan menerangkan 2 tingkat, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. 1. Ngoko lugu. Semua kata murni ngoko atau netral. Ini tingkatan yang paling rendah. Digunakan oleh siapa? A. Orang yang sudah akrab. Contohnya teman sekelas kita yang sudah akrab. Contoh, aku arep tuku masker. Kowe melu apa ora? Aku mau beli masker. Kamu ikut atau enggak? Kemudian yang B, seseorang yang umurnya lebih tua kepada yang lebih muda. Contoh, murid-murid ojo lali tugasnya digarap sik tenanan. Murid-murid jangan lupa tugasnya dikerjakan yang sungguh-sungguh. Ini contoh kasus antara guru dengan murid. Bisa juga dengan orang tua ke anak. Diterapkan kepada orang tua kepada anaknya. Lanjut yang C,
orang yang status atau jabatan sosialnya tinggi kepada yang lebih rendah. Contoh, Mat, mengko tukokno selang kanggo nyedot. Mat, nanti belikan selang untuk menyedot. Mat ini berarti kan pembantunya dari majikannya atau yang statusnya lebih rendah. Yang D berbicara dalam hati atau istilah Jawanya batin. Contoh, tugasnya kok akeh tenan, tugasnya kok banyak sekali. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu ngoko alus. Apa pengertiannya? Semua kata ngoko atau netral bercampur dengan kata kromo atau kromo inggil terhadap orang yang dihormati, yaitu orang kedua atau orang ketiga. Orang kedua maksudnya orang yang diajak bicara atau mitra tuturnya, atau orang ketiga yaitu yang dibicarakan. Digunakan oleh siapa? Orang yang muda kepada yang lebih tua karena menghargai. Contoh, Mas, aku arep nyilih buku, nanging panjenengan ora ono. Mas, aku mau meminjam buku, tetapi kamu tidak ada. Di sini kata kromo inggilnya di panjenengan. B. Orang yang lebih tua kepada yang lebih muda karena menghargai. Contoh, Nak Tejo, sliramu mundut laptop regane piro? Nak Tejo, kamu membeli laptop harganya berapa? Ini kata kromo atau pemanggilnya di kata mundut. Kemudian yang C, anak kepada orang tua. Nah, ini boleh sebenarnya. Jika memang belum bisa kromo atau kromo alus, ini yang paling minimal lah. Contoh, Pak, menawa siram ojo suwe-suwe. Pak, kalau mandi jangan lama-lama. Di sini kata kromo atau kromo inggilnya disiram. Mandi. Kemudian yang D, sesama anak atau sebaya karena menghormati orang ketiga. Contoh, Cuk, bapakmu sing tindak mrene numpak apa? Cuk, ayahmu yang pergi ke sini naik apa? Di sini menghormati dengan kata tindak. Nah, itu tadi materi unggah-ungguh bahasa Jawa sampai tingkatan ngoko alus. Kita rehat sejenak. Ya, bagi yang haus silahkan minum dahulu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Pak Tejo tunggu. Baik, mari kita lanjutkan materinya. Nah, bagaimana agar bisa apa? Bisa unggah-ungguh bahasa Jawa. Ini adalah beberapa kiat atau upaya agar kita bisa praktik bahasa Jawa. Yang pertama yaitu perbanyak kosakata. Tadi contoh-contoh yang saya berikan adalah dalam bentuk kalimat. Nah, kalimat itu kan tersusun dari rangkaian kata-kata. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak kosakata. Kosakata apa? Kosakata bahasa Jawa tentunya. Dengan cara, contohnya menghafal secara konsisten. Misal, kita tulis 5 kata di buku tulis, kemudian dihafal di hari tertentu, kemudian rutin, karena konsisten. Jika kambing diikat dengan tali, maka ilmu diikat dengan tulisan. Maksudnya apa? Dicatat. Yang kedua yaitu dibiasakan atau praktek langsung. Ada istilah atau pepatah asal bisa karena biasa.
praktek langsung misal di rumah, dibiasakan di hari tertentu. Begitu pula di lingkungan formal seperti sekolah, misal dibiasakan di hari tertentu. Ada hari khusus bahasa Jawa. Kemudian membaca mushaf Al-Quran yang terjemahannya bahasa Jawa. Bahasa Arab dapat, bahasa Jawa dapat, bahasa daerah akan lebih baik lagi jika ada terjemah bahasa Indonesia. Berarti bahasa nasional Indonesia juga dapat. Ngaji sembari dapat ilmu yang lain. Kemudian mendengarkan lagu berbahasa Jawa. Sesekali jika memang terasa suntuk, dengarkanlah lagu bahasa Jawa. Tentunya yang lagu yang memiliki pesan moral. Contohnya lagu dari Didi Kempot yang berjudul Bapak, yang bercerita tentang perjuangan seorang bapak. Nah, ini adalah contoh tabel kosakata. Ada nguko lugu, kromo lugu, kromo inggil, dan bahasa Indonesianya. Saya beri 5 contoh. Nah, ini kita tulis di buku, kemudian kita hafalkan di hari tertentu, dan begitu seterusnya secara konsisten. Ada mata, meripat, terus kromo inggilnya paninggal, bahasa Indonesianya mata. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana hubungan antara unggah-ungguh bahasa Jawa dengan kekasan SIT? 1. Tentunya unggah-ungguh berkaitan dengan adab dan akhlak. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia. Unggah-ungguh yang baik atau benar dapat memunculkan adab dan akhlak Islam. Kemudian menjaga lisan. Dengan kita belajar unggah-ungguh yang benar, kita bisa menjaga lisan kita kepada siapa kita berbicara, dicocokkan kepada lawan bicara kita, sehingga kita tidak sembarangan berbicara. Kemudian dengan unggah-ungguh kita bisa menghormati orang lain. Nah, setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. Karena kita menerapkan unggah-ungguh, tentunya kita tahu dengan siapa kita berbicara. Tentunya ini sangat menghormati orang lain. Jika kita ingin dihormati, tentunya harus menghormati orang lain dahulu. Nah, dari kesemua itu, maka kita bisa membangun karakter Islam yang matang, yang dilandasi unggah-ungguh bahasa Jawa yang tepat dan benar. Nah, kurang lengkap rasanya jika Pak Tejo menyampaikan materi tapi tidak disertakan rujukan atau referensinya. Nah, referensi dari materi ini yaitu tentunya Al-Quran sebagai dasar hukum utama, sumber utama ayat Al-Quran. Kemudian hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian ini adalah sumber utama materi juga, yaitu buku teks karangan Joko Sulaksono. Beliau adalah dosen saya sewaktu kuliah. Kemudian buku teks juga karangan Umi Kuntari tentang unggah-ungguh bahasa Jawa. Bisa kalian baca-baca lebih lengkap nanti. Nah, demikianlah materi unggah-ungguh bahasa Jawa yang dapat Pak Tejo sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucap, atau salah sikap, Pak Tejo mohon maaf. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.